Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Baik, perkenalkan, nama saya Mikdad Fauzilah, NPM 20212215 dari kelompok 7 Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya diamankan sebagai moderator atau pembawa acara, dan insyaallah materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, sebelum kita mulai pada acara inti atau materi, alangkah baiknya agar ilmu kita berkah dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang insyaallah akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Risa Tegar, NPM 2021222044. Pengertian moderasi. Kata moderasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu moderation, yang artinya adalah sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Jika dikatakan seseorang memiliki sikap moderat, berarti ia wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Sementara dalam bahasa Arab, kata moderasi biasa diistilahkan dengan wasat atau wasatiyah, dan orangnya disebut dengan wasit. Kata wasit sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki 3 pengertian. Yang pertama, penengah pengantara, misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan lainnya. Yang kedua adalah pelerai antara yang berselisih, dan yang ketiga adalah pemimpin di pertandingan. Adapun pengertian dari moderasi Islam, yaitu sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari 2 sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, Muslim yang moderat adalah Muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan suatu bagian yang tidak lebih dari porsi yang semestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Rusmiati, NPM 2021222154. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip moderasi yang ke-1, yaitu keadilan. Terima kasih. Prinsip moderasi. Di antara faktor-faktor yang memunculkan radikalisme dalam bidang agama antara lain, yang pertama pemahaman yang keliru atau sempit tentang ajaran agama yang dianutnya, ketidakadilan sosial, kemiskinan, dendam politik dengan menjadikan ajaran agama sebagai satu motivasi untuk membenarkan tindakannya, dan yang terakhir itu kesenjangan sosial atau iri hati atas keberhasilan orang lain. Nah, umat Islam sebagai pelaksana ajaran agama dan nilai Islam harus memilih jalan tengah, memilih sikap moderat dalam berbagai aspek yang memang sifat wasatiyah ini menjadi ciri dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, berikut ini prinsip-prinsip moderasi dalam beragama. Yang pertama itu ada keadilan atau adalah. Kamus Bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti sama. Nah, persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersikap imaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak pada kebenaran, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Persamaan yang merupakan makna asal kata adil itulah yang menjadikan pelakunya tidak berpihak, dan pada dasarnya pula seseorang yang adil atau berpihak kepada yang benar karena baik benarnya ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian ia melakukan sesuatu yang patut atau tidak sewenang-wenang. Nah, mana al-adla dalam beberapa tafsir antara lain
Menurut At-Tabari, al-adal adalah sesungguhnya Allah memerintahkan tentang hal ini dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan adil, yaitu al-insaf. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hamba yang berlaku adil, yaitu melaksanakan perintah Al-Quran dan berbuat ihsan atau keutamaan. Nah, adil ini berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Nah, Islam ini mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan ajaran luhur ini. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai ajaran berasa kering, tiada makna, karena keadilan ini adalah ajaran agama yang paling penting. Dalam buku Moderasi Islam, Departemen Agama RI 2012 halaman 30 dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 makna keadilan yang ditemukan oleh para pakar agama. Yang pertama, adil dalam arti sama. Tetapi harus digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Yang kedua, adil dalam arti seimbang. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat berbagai bagian yang menuju satu tujuan yang tertentu. Untuk yang ketiga, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Dan yang keempat, adil yang dinisabatkan kepada ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Damayanti, NPM 202122078. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai prinsip moderasi yang kedua, yaitu keseimbangan atau tawazun. Tawazun berasal dari kata tawaza, yatazanu, tawazunan berarti seimbang. Juga mempunyai arti memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Dan keseimbangan tidak tercapai tanpa kedisiplinan. Keseimbangan sebagai sunnah kauniyah berarti keseimbangan rantai makanan, tata surya, hujan, dan lain-lain sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Infitor ayat 6 dan 7. Prinsip moderasi diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi maupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukrawi, dan sebagainya. Islam menyeimbangkan peranan wahyu ilahi dengan akal manusia dan memberi ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Dalam kehidupan pribadi, Islam mendorong tercapainya keseimbangan antara ruh dan akal, antara akal dengan hati, antara hak dengan kewajiban, dan lain sebagainya. Keseimbangan merupakan suatu bentuk pandangan yang melakukan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak ekstrim dan tidak liberal. Keseimbangan juga merupakan sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah. Makna keseimbangan sebagai fitrah insaniyah, tubuh, pendengaran, penglihatan, hati, dan lain sebagainya merupakan bukti yang dirasakan langsung oleh manusia. Saat tidak adanya keseimbangan, maka tubuh manusia akan sakit. Bentuk-bentuk keseimbangan dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai ragam peranata kehidupan beragama. Yang pertama, keseimbangan teologi. Kedua, keseimbangan ritual keagamaan. Yang ketiga, keseimbangan moralitas dan budi pekerti. Yang keempat, keseimbangan proses tasri atau pembentukan hukum. Keseimbangan hendaknya dapat ditegakkan dan dilaksanakan oleh semua orang. Karena apabila seseorang tidak bisa menegakkan sikap seimbang, akan melahirkan berbagai masalah. Agama senantiasa menuntut segala aspek kehidupan kita untuk seimbang. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekurangan. Salah satu yang menjadikan Islam agama yang sempurna adalah karena keseimbangannya.
Keseimbangan merupakan keharusan sosial. Dengan demikian, seorang yang tidak seimbang dalam kehidupan individu dan sosialnya, bahkan interaksi sosialnya akan rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Indriani dengan NPM 202122063. Saya akan menjelaskan tentang prinsip moderasi yang ketiga, yaitu toleransi, atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan tasamuh yang artinya mudah. Secara bahasa, toleransi adalah sikap menghargai pendirian orang lain. Menghargai di sini bukan berarti membenarkan, apalagi mengikuti. Mudah di sini juga bukan berarti bebas. Dalam beragama, kita sadar bahwa agama adalah sebuah aturan. Artinya, toleransi beragama menurut Islam adalah menghormati atau menolerir tanpa melewati batas aturan agama itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya bisa saja dengan sangat mudah memaksa hamba-hambanya untuk beriman tanpa terkecuali. Namun, Allah tidak menyatukan seluruh umat ini dalam satu model atau golongan, karena masing-masing golongan mempunyai syiratan wa minhaja, atau aturan dan jalan terangnya sendiri-sendiri. Kalaupun manusia seluruhnya muslim, mereka akan tetap berkelahi dan berbeda pendapat. Oleh karena itu, Allah menciptakan keberagaman untuk saling mengenal dan membangun kerjasama atas dasar kebaikan. Pernyataan ini didukung oleh Quran Surat Yunus ayat 99 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa'anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Yang artinya, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka, apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Toleransi menjadi penghubung kehidupan manusia dengan segala macam perbedaan yang ada. Terutama di Indonesia, yang memiliki aneka ragam suku, bahasa, budaya, dan agama yang harus dijalin dengan toleransi agar tercipta kehidupan yang aman dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebitri Anggraini dengan NPM 202122069. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk moderasi. Seperti yang kita alami di era milenial ini, globalisasi teknologi dan informasi berkembang begitu pesat. Dan pastinya ini memiliki pengaruh yang besar terhadap pemahaman dan pola keberagamaan di dunia, khususnya di Indonesia. Pemahaman Islam yang keras, kaku, dan inklusif sangat mudah tersebar di tengah masyarakat melalui media sosial di internet. Begitu juga dengan paham Islam yang radikal dan bebas sangat mudah diterima oleh umat Islam. Pemahaman-pemahaman ini pastinya akan berdampak terhadap pola interaksi sosial di masyarakat. Pemahaman ini telah membentuk jarak antara Islam kanan atau fundamentalis dan Islam kiri yang radikal. Seperti yang telah teman saya jelaskan sebelumnya, setidaknya di dunia ini ada 3 golongan kaum, yaitu fundamentalis, liberalis, dan moderat. Dan yang ketiga inilah yang penting bagi kita untuk membahasnya dan mensosialisasikannya agar terwujud agama Islam yang rahmatan lil alamin. Nilai Islam yang ramah dan damai perlu kita kembangkan untuk menyelesaikan problematika umat Islam yang dianggap oleh sebagian umat manusia di dunia ini yang identik dengan agama yang identik dengan kekerasan dan radikalisme. Islam sebagai substansi ajaran tidak salah dan tidak akan pernah salah. Islam sebagai agama
pastinya akan mengajarkan umatnya hal-hal yang baik atau kebaikan-kebaikan, di mana kebaikan ini akan diimplementasikan oleh umat-umatnya di kehidupan sehari-hari. Dan yang menjadikan Islam dianggap sebagai radikal atau teroris ini bukan oleh agama Islam itu tersendiri, namun oleh pemahaman dan praktik keagamaan yang salah. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwasannya radikalisme ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama yaitu pemahaman yang sempit atau keliru terhadap ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, ketidakadilan sosial. Yang ketiga, kemiskinan. Yang keempat, dendam politik yang menjadikan ajaran agama sebagai motivasi untuk membedakan dirinya. Dan yang terakhir, kesenjangan sosial atau iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Radikalisme ini dapat kita tangani dengan moderasi keberagamaan. Dalam implementasinya, moderasi keberagamaan ini memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama dalam bidang akidah, kedua dalam bidang syariah, dan yang ketiga dalam bidang akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Santoso, NPM 202122152 dari kelompok 7. Saya di sini akan membahas tentang materi modernisasi dalam bidang akidah. Akidah merupakan sistem keimanan hamba secara total terhadap wujud Sang Pencipta. Berikut perangkat ajaran yang diturunkannya. Hal ini merupakan sebuah dimensi esoterik dalam kurung akidah yang membuat aturan paling dasar menyangkut sistem keimanan dan kepercayaan seseorang terhadap entitas Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Untuk itu, kita harus ketahui bahwa akidah berasal dari kata bahasa Arab itikad yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Akidah dengan begitu mengandung perangkat keimanan dan keyakinan akan adanya Sang Pencipta Jagad Raya dengan kekuasaan mutlak yang dimilikinya. Akidah pun dapat didiversifikasikan dalam 4 istilah, yaitu akidah ketuhanan, akidah kenabian, akidah kerohanian, dan akidah kegaiban. Akidah Islam memiliki ajaran-ajaran yang moderat. Ciri-ciri yang tampak adalah bahwa akidah Islam serasi dengan fitrah dan akal, mudah, dan tidak ada unsur kehancuran dan paradoksa, abadi, dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Sekian penyampaian dari saya. Pemateri selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Nama saya Istingharatul Daul Husna, NPM 2021222141. 2. Modernisasi dalam syariah. Syariah terbagi menjadi 2 macam, yaitu syariah dalam makna yang luas, yang berarti bisa mencakup aspek akidah, akhlak, dan amalia ibadah. Adapun syariah dalam makna sempit merujuk kepada aspek praktis dari ajaran Islam semata yang terdiri dari aturan-aturan Allah yang mengatur tingkah laku konkret manusia seperti ibadah, nikah, waris, dan lain-lain. Dalam hal syariah, modernisasi begitu dominan karena Islam merupakan ajaran yang sangat memperhatikan aspek keadilan, kemampuan, dan situasi kondisi di mana seorang muslim itu berbeda. Berbeda dengan ajaran agama sebelumnya seperti agama Yahudi yang syariahnya lebih banyak berisi larangan daripada perintahnya, dan Nasrani lebih banyak perintah daripada larangannya. Islam sebagai penutup syariat Allah bagi manusia berdiri di tengah-tengah keduanya, yaitu memiliki keseimbangan syariat antara perintah dan larangan. Dan sikap modernisasi dalam syariah Islam lainnya bisa tercermin dari ajarannya yang tidak memberatkan dan cenderung mudah dilakukan demi kebaikan manusia. Seperti perintah sholat wajib bagi siapapun yang beriman kepada Allah. Kalau ketika orang tersebut tidak bisa berdiri, bisa dilaksanakan dengan duduk. Apabila duduk tidak bisa, maka sholat bisa dilaksanakan dengan berbaring. Dan jika masih belum bisa, maka boleh dengan isyarat. Dari aspek sikap seseorang
Muslim yang mencerminkan modernisasi beragama dalam syariah adalah seorang Muslim harus memberikan kesempatan dan menghormati pemeluk agama lain untuk menjalankan ajaran agamanya dan tidak mengganggunya. Tidak termasuk modernisasi dalam beragama adalah ikut dalam ritual ibadah agama lain. 3. Modernisasi dalam akhlak. Akhlak sebagai manifestasi ajaran Islam merupakan misi kerasulan Nabi sebagaimana yang disabdakan Nabi yang menyatakan bahwa tindakan mengutus beliau melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak untuk bisa memposisikan diri untuk adil dan toleransi dalam hidup bergaul dengan sesama manusia dengan tidak membatasi pada identitas, kesukuan, maupun agama. Rasulullah sebagai suri tauladan memberikan bimbingan dan contoh kepada umat muslim bagaimana membina sesama muslim agar terwujud Islam yang moderat. Berdasarkan hadis, ada 6 hal yang merupakan pokok yang harus dijalani setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan muslim yang lainnya, yaitu yang pertama, menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, mengucapkan salam dan membalas ketika mendapatkan ucapan salam. Yang ketiga, mengantar jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan. Yang kelima, mendoakan ketika bersin. Yang keenam, memberi nasihat ketika diminta. Jika tiap butir akhlak tersebut dipenuhi, maka itu sudah merupakan wujud penunaian terhadap hak-hak terjalin dengan baik. Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Interaksi dengan manusia lain merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dibantah karena merupakan fitrah manusia dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memerlukan bantuan orang lain. Dengan kondisi seperti itu, seorang muslim dituntut untuk memiliki modernisasi dalam beragama yang tinggi agar terwujud kehidupan masyarakat yang harmonis. Wujud akhlak yang mencerminkan modernisasi terhadap non-muslim adalah membina hubungan atas dasar prasangka yang baik, sikap yang santun, saling menghormati dalam aspek sosial, memberikan penghormatan atas keyakinan dan ajaran agamanya, dan bekerja sama mewujudkan kehidupan sosial dalam bingkai negara kebangsaan Republik Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak materi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata yang kami ucapkan, mohon dimaafkan karena al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Keliling desa naik motor, pulangnya beli serabi. Saya sebagai moderator mohon izin undur diri. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.